Representing Asian migrant workers in Hong Kong is pressing for an increase in wages and the food allowance. Demand for the wage increase because the living condition in Hong Kong is very high, and we believe that the current wage of the domestic workers is not enough to live decently in Hong Kong. Many of migrant domestic workers, they are feeling stressed not only just because of the working condition, but because of the financial situation. Labor Department said that, every food that provided by employer you can eat. Even the employer, they also mention every food in our house you can eat. But when the domestic worker try to get the food, the employer reported the police. The Asian Migrants Coordinating Body Group met the Labor Department and expressed a hope that the monthly salary of domestic workers could be raised by $1,286 to $6,016. They are currently paid $4,730. The group also wants the food allowance to be more than doubled to $3,065. A government decision on their demands is expected by the end of next month. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang kenaikan gaji. Benarkah gaji kawan-kawan ini sudah naik sebesar 6.016 dolar? Apakah sudah naik? Nah, kawan-kawan nanti disimak videonya sampai habis. Ya, sekali lagi jangan nge-share video, foto atau tulisan yang berbau hoax yo. Kasihan mbak-mbak yang jarang sekali ngecek di sosial media, cuman dengar desas-desus gaji naik, akhirnya dia gembira sekali, kemudian di situ mbaknya gajinya belum naik, terus dia protes, yang akhirnya nanti malah dimarahin sama bos. Karena apa? Nah, simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, tanggal 9 Agustus 2023 perwakilan dari organisasi dan koordinator dari organisasi yaitu AMCB tanggal 9 Agustus 2023 kemarin ini mengunjungi kantor ketenagakerjaan di sentral sana, yang dimana mereka ini mengajukan sebuah tuntutan, dan salah satu tuntutannya ada kenaikan gaji. Dari gaji standar ini dituntut naik, yaitu gaji standar kita kan 4.730, ini tuntutannya dinaikkan menjadi 6.016 dolar atau sekitar kalau dirupiahkan menjadi 11.694 rupiah. Kemudian uang makan dari 1.196 dolar Hongkong ini menjadi 3.065 dolar sini. Nah, kawan-kawan semuanya, ini hanyalah sebuah konsultasi untuk mengajukan sebuah tuntutan. Jadi belum sah. Karena ketika mengajukan secara otomatis perwakilan dari Menteri Ketenagakerjaan itu menerima, dan dia pasti setiap tahun akan bilang, kami akan membicarakan terlebih dahulu dengan pengusaha dan pasti mempertimbangkan indikator perekonomian dari negara itu sendiri. Ya, kemudian nanti kami bakal memberitahukan, mengumumkan awal September 2023. Dulu akhir dari awal Oktober, ada yang sampai akhir September. Jadi gak mesti yo, ada yang awal September, ada juga informasi atau pengumuman ini akhir dari September ya. Jadi tidak mesti.
pengumuman gaji. Jadi hampir sama Mbak, setiap tahunnya kalau disodorkan pasti nunda dulu, nunggu persidangan kami, nunggu rembukan kami semuanya. Nah ya, jadi sekali lagi belum sah. Jadi kalau ada yang bilang gajinya sudah naik, ini tolong ditanya dari mana kabarnya. Ini hanyalah sebuah tuntutan, kemudian ketika menuntut, nah itu nanti dibuat berita sama warga sini, bahkan beritanya sampai kemana-mana dan ngomong 6.000. Jadi 6.000 itu tuntutan, belum final ya. Oke. Nah, kawan-kawan, yang harus kawan-kawan ketahui, kenapa organisasi menuntut sebesar 6.016 dolar Hong Kong. Oke, yang pertama, organisasi itu melihat bagaimana perekonomian Hong Kong ini semakin baik. Jadi selepas pandemi ini nggak jatuh kawan-kawan, malah pertumbuhannya makin baik. Awal 2023 bahkan sampai bulan Juni ini pertumbuhan naik sekitaran 4,4%, bahkan sampai dengan 5,5%, Mbak. Beda dengan Singapura yang melemah perekonomian. Kalau Hong Kong semakin naik, Mbak. Ya, itu ketika semakin naik, semakin membaik, organisasi memakai rumus tentang gaji orang sini. Jadi ketika menuntut kenaikan gaji ini nggak sembarangan, karena memang mereka memiliki rumus-rumus tersendiri, nggih. Ya, apakah kawan-kawan takut tentang kenaikan gaji? Gak usah takut, nanti ujung-ujungnya cuma naiknya cuma segitu-gitu aja. Jadi dukung aja lah, dukung aja kawan-kawan organisasi ketika menuntut kenaikan gaji, karena dengan menuntut itulah itu mengangkat harkat martabat kawan-kawan. Nggak hanya nerimo, itu bagusnya, Mbak ya. Jadi kawan-kawan di sini kan bukan hanya sebagai cuma nerima uang, bukan menerima itu dikasih berapa, ya itu aja berterima kasih. Tapi ada tuntutan karena kawan-kawan ini memiliki skill kerja yang bagus, kemudian memiliki juga bahasa yang bagus. Jadi ketika dituntut ya udah dukung aja ya, karena dengan Anda mendukung ini secara otomatis mengangkat harkat martabat kawan-kawan juga. Artinya Anda tidak diam, walaupun fakta di lapangan paling mudah emek 100, Mbak ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok tuntut kenaikan gaji sebanyak itu? Yang kedua adalah kebutuhan makan kawan-kawan ini semakin naik. Jadi kalau kawan-kawan tahu, beli minpao aja loh, ini sekarang naik 50 sen, kadang sampai 1 dolar. Bahkan jenis makanan pun apapun sekarang naik. Masa gaji kita tetap ya? Jadi ada rumus, ada perhitungan sendiri dari kawan-kawan organisasi. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa uang makan dari 1.196 dolar Hong Kong ini naik menjadi 3.065 dolar. Oke, yang pertama, harga makanan tadi makin naik. Jadi itu kenapa uang makan kawan-kawan harus dinaikkan. Yang kedua, transportasi juga makin mahal kawan-kawan. Jadi kalau transportasi makin mahal, kawan-kawan kalau beli apapun di tempat jauh secara otomatis kan membutuhkan transportasi juga. Jadi kalau dinaikkan uang makan ini sesuatu hal yang wajar ya. Kemudian yang ketiga, walau dapat bahan mentah dari juragan Anda, kadangkala kawan-kawan kalau masak ini tidak dikasih. Kadangkala kawan-kawan kalau masak ini kesulitan. Itu kenapa diganti dengan biaya makan saja kalau kawan-kawan kesulitan memasak bahan mentahnya. Nah, dari sini Pak kawan-kawan setuju apa enggak? Silahkan komentar. Oke, kemudian yang keempat adalah pada kondisi tertentu kalau tidak ada uang makan, kawan-kawan ini dipaksa untuk makan sisa-sisa makanan, betul?
Ini fakta loh Mbak. Banyak juga kawan-kawan kita dipaksa makan makanan sisa dari juraganya. Jadi itu kenapa mendingan daripada makan sisa-sisa dikasih uang makan aja, itu lebih baik dan lebih higienis tentunya ya. Lebih bermartabat juga. Walaupun faktanya tetap aja nggak dikasih, tapi nggak apa-apa, tuntut aja, tuntut itu lebih baik lagi ya. Kemudian yang terakhir, katanya bebas ngambil makanan, bebas makan apa aja. Ini fakta di lapangan. Anda makan dituduh mencuri, bahkan dikasuskan, ini juga ada. Jadi itu kenapa kawan-kawan organisasi memasukkan tuntutan makanan ke dalam uang makan ke dalam tuntutan mereka. Ya ini fungsinya agar kawan-kawan dapat uang makan yang cukup ya. Oke. Apakah dengan kondisi seperti ini dan alasannya sudah jelas kawan-kawan tetap tidak setuju atau setuju? Komentar aja. Apapun komentar kawan-kawan ditunggu, apapun alasan kawan-kawan ditunggu, baik apa enggaknya alasan kawan-kawan tetap silahkan komentar. Oke? Channel ini terbuka untuk kawan-kawan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah aksi damai ini juga membahas tentang sikap yang harus ditindak oleh pemerintah Hong Kong terhadap agensi-agensi yang nakal, yang dimana sudah membebankan biaya penempatan sebesar 16.000 sampai dengan 20.000. Ini masih ditambahin dengan biaya untuk mencari majikan sebesar 4.000 sampai dengan 5.000. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan biasanya sudah dibebankan biaya penempatan, ini biaya untuk mencari majikan di agensi tersebut ini masih tetap dibebankan kepada kawan-kawan, yaitu sebesar 4.000 sampai dengan 5.000. Nah, itu juga dimasukkan di dalam tuntutan agar pemerintah ini benar-benar menindak tegas agensi yang nakal. Ya, di antara tuntutan lainnya selain itu tadi dan kenaikan gaji, kenaikan uang makan, yang pertama penghapusan 2-week rule, yang dimana ini adalah aturan 2 minggu ketika kawan-kawan memutuskan kontrak, tetapi kawan-kawan mau cari majikan baru cuman dikasih 2 minggu. 2 minggu itu tidak cukup ketika kawan-kawan mencari majikan, yang akhirnya kawan-kawan secara acak, secara terserahlah, ini aja nggak apa-apa, wong kita nggak ada waktu kok di sini cuma 2 minggu. Jadi acak-acakan itulah itu mengakibatkan kawan-kawan ini tidak benar-benar serius mencari majikan, yang akhirnya ujung-ujungnya diinterminate dan dipotong gaji lagi. Nah, ini juga minta dihapus agar kawan-kawan lebih leluasa mencari majikan dengan pelan-pelan di negara ini. Nah, apakah kawan-kawan setuju? Silahkan komentar. Kemudian yang kedua, menjalankan 8 jam kerja. Jadi kawan-kawan ini banyak diantaranya kerjanya lebih dari 8 jam dan istirahatnya kurang dari 8 jam. Ada di antara kawan-kawan ini kerja dari jam 1, jam 2, nanti bangunnya jam 5 sampai jam 6. Ini juga ada. Nah, ini disebut sebagai juga pelanggaran. Nah, ini belum ditetapkan secara sah di pemerintah ini, walaupun pemerintah Hong Kong ini sudah mengadopsi ILO 196, tetapi sekali lagi belum dijalankan secara sah. Nah, ini juga masuk di dalam tuntutan ya. Kemudian yang ketiga, memastikan bos harus kasih libur PRT-nya seminggu sekali dan juga public holiday. Karena banyak juga kawan-kawan kita yang tidak dapat libur atau tidak dapat public holiday. Nah, ini harus ditindak dengan tegas. Kemudian yang keempat, hentikan pungutan yang berlebihan kepada PRT. Jadi kembali lagi ke tadi, bahwa fakta di lapangan cari majikan, renew kontrak ataupun calon pekerja migran yang kerja di negara ini
ini biayanya berlebihan. Ini harus ditindak tegas oleh pemerintah Hong Kong ya. Kemudian yang kelima, cabut larangan bagi pekerja Nepal yang ingin bekerja di negara Hong Kong. Yang terakhir adalah izinkan PRT asing ini bebas ganti majikan. Intinya kalau ada kasus yang terjadi sama PRT, walaupun benar, tetap aja kawan-kawan kan tidak bebas mencari majikan. Bahkan kawan-kawan harus pulang, padahal kawan-kawan adalah korban. Nah, ini adalah masuk dalam tuntutan. Kalau kawan-kawan ada kasus nih, majikan salah, namun kawan-kawan ini masih boleh mencari majikan dan nunggu visa di sini. Ini juga masuk di dalam tuntutan tersebut. Nah kawan-kawan, apakah dengan tuntutan seperti ini kawan-kawan setuju apa enggaknya? Silahkan komentar. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa gaji sudah naik itu adalah hoax. Yang benar kawan-kawan organisasi masih melakukan lobby untuk kawan-kawan gajinya dinaikkan. Jadi belum final kenaikan gaji tersebut ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah kawan-kawan setuju dengan kenaikan gaji? Apakah kawan-kawan setuju dengan tuntutan lainnya? Silahkan komentar di bawah video ini. Sekali lagi, channel ini terbuka tentang pemikiran kawan-kawan. Channel diri, semoga bermanfaat penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.